terdapat tabel 8.8 perbandingan massa tembaga dengan massa belerang. Di sini ada nilainya ya, masing-masing massa tembaga dan masing-masing massa belerang. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa gram massa tembaga sulfida dan massa sisa reaksi. Pada tabel ini kan ada massa tembaga sulfida serta massa sisa reaksi. Nah, kita mencari massa tembaga sulfida dan massa sisa reaksi dari tembaga dan belerang. Prosesnya yaitu yang pertama menentukan perbandingan massa tembaga dan belerang dari data yang telah diketahui pada tabel. Yang kedua kemudian menentukan massa tembaga 2 sulfida serta massa sisa reaksi yang terdapat pada masing-masing tabel. Dari tabel baris pertama kita ketahui bahwa massa tembaga yaitu sebesar 0,26 gram. 0,26 gram. Kemudian juga kita ketahui bahwa massa belerang pada baris pertama sebesar 0,13 gram. Dan didapatkan massa tembaga 2 sulfida dari tabel yaitu sebesar 0,39 gram. Dan juga diketahui bahwa massa sisa reaksinya itu tidak ada. Maka didapatkan perbandingan massa tembaga dan belerang pada baris pertama yaitu kita tulis massa tembaga per massa belerang yaitu 0,26 per 0,13 atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 1 atau 2 banding 1. Kemudian berdasarkan hukum perbandingan tetap atau hukum Pohls, senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda mempunyai komposisi yang sama. Berarti dari sini kita tahu bahwa perbandingan massa tembaga dan massa belerang yaitu pada masing-masing baris yaitu sama ya, yaitu 2 banding 1. Kemudian kita hitung massa tembaga 2 sulfida dan massa sisa reaksi pada baris yang kedua. Ya, untuk baris yang kedua kita tulis stoikiometrinya dulu ya. Pertama kita menuliskan reaksinya yaitu tembaga direaksikan dengan belerang akan menghasilkan tembaga 2 sulfida. Nah, di sini sudah ada M, R, S. M itu massa mula-mula, R itu massa saat bereaksi, dan S itu ialah massa sisa. Nah, dari soal kan diketahui massa awal dari tembaga yaitu sebesar 0,35 dan massa awal dari belerang yaitu 0,17. Kemudian di awal pengerjaan tadi kan sudah diketahui bahwa perbandingan massa Cu dan S ialah 2 banding 1. Kita tulis saja 2 banding 1. Sehingga apabila kita mencari massa reaksi pada tembaga dan belerang, kita bagi dulu masing-masing dengan perbandingannya. 0,35 bagi 2 yaitu didapatkan sebesar 0,175. Sedangkan 0,17 dibagi 1, ini dibagi ya, dia 0,17. Berarti yang akan habis bereaksi terlebih dahulu yaitu belerang, dikarenakan ini nilai perbandingannya kecil. Sehingga kita dapat tulis di sini massa reaksi dari belerang yaitu 0,17. Kemudian karena belerang yang bereaksi dulu atau belerang sebagai reaksi pembatas, maka kita dapat menentukan massa reaksi tembaga dengan cara perbandingan ini tadi ya, perbandingan 2 banding 1 ya. Berarti dengan ini 2. Nah, di sini kan 2 dikali dengan 2 per 1. 2 per 1 ini 2, 1 dikali dengan massa reaksi pada saat belerang 0,17 sehingga didapatkan massa untuk tembaga yaitu sebesar 0,34. Kemudian sekarang kita mencari massa tembaga 2 sulfida dengan hukum kekekalan massa yaitu dimana zat yang sebelum reaksi massanya itu sama dengan zat-zat setelah bereaksi. Berarti ini CuS kan zat-zat setelah reaksi atau produk, berarti cara mencari CuS yaitu 0,34 ditambah 0,17 sehingga didapatkan massa untuk tembaga 2 sulfida yaitu sebesar 0,51. Kemudian kita mencari sisa. Nah, di sini kan
belerang dia tidak ada sisanya ya, karena dia sebagai reaksi pembatas. Ini 0,17 dikurangi 0,17, 0, nggak ada sisa. Sedangkan yang unsur tembaga ini ada sisanya, yaitu 0,35 dikurangi 0,34, sisanya yaitu sebesar 0,1. Jadi massa sisa reaksi pada tembaga, unsur tembaga yaitu sebesar 0,1, dan massa hasil reaksi atau massa dari tembaga 2 sulfida yaitu 0,51. Dan kita lihat perbandingan massa pada baris yang ketiga. Diketahui massa tembaga mula-mula yaitu sebesar 0,42. Sedangkan massa belerang mula-mula sebesar 0,23 gram. Kemudian kita tahu dari awal bahwa perbandingan massa tembaga dengan belerang yaitu sebesar 2:1. Ya, sehingga dari sini kita dapat menentukan reaksi pembatas antara belerang dan tembaga dengan cara ini, membagi massa mula-mula dengan perbandingannya. 0,42 dibagi 2 kan 0,21. Kemudian ini 0,23 dibagi 1, dia tetap ya 0,23. Nah, kemudian kita tentukan reaksi pembatasnya. Di sini 0,21, di sini 0,23. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang 0,23. Berarti yang lebih kecil ini 0,21 ini merupakan reaksi pembatas, sehingga reaksinya yaitu massa reaksi dari tembaga yaitu 0,42, karena dia kan termasuk reaksi pembatas, jadi dia habis bereaksi semuanya, sehingga massa awal sama dengan massa reaksi. Sedangkan untuk belerang ini kita menggunakan perbandingannya. Belerang ini jumlahnya 1/2 reaksi pembatas, kemudian dikali massa reaksi dari reaksi pembatas yaitu 0,42, sehingga didapatkan massa belerang saat reaksi yaitu 0,21. Nah, dari massa tembaga dan belerang yang kita dapatkan, kita dapat menentukan massa dari tembaga 2 sulfida atau zat-zat hasil reaksi. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan massa, di mana massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Sehingga apabila kita mencari massa dari tembaga sulfida di sini, berarti 0,42 ditambah 0,21, sehingga didapatkan massa tembaga 2 sulfida sebesar 0,63. Kemudian sekarang kita menentukan sisa reaksi. Nah, di sini kan untuk tembaga dia tidak ada sisanya ya, karena dia kan sebagai reaksi pembatas, jadi dia bereaksi terlebih dahulu. Kemudian kita lihat untuk belerang. Nah, awal tadi kan dia massanya 0,23. Sedangkan pada saat bereaksi dia massanya 0,21, sehingga masih ada sisa yaitu sebesar 0,02 gram. Jadi massa sisa reaksinya yaitu sebesar 0,02 gram, sedangkan massa tembaga 2 sulfida yaitu sebesar 0,63. Ini untuk baris ketiga, sehingga kita dapat mengisi massa pada masing-masing tabel seperti berikut.